Oke, siap kita Kan. mulai. Shalom semuanya. Salam. Salam. Ya, sehat selalu, semangat kita mencari Tuhan, memuliakan nama. Amin. Haleluya. Amin. Oke, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita mencarinya yang terbaik. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, Kau hadirkan kami kembali di tempat ibadah ini. Tengah-tengah Kau datangkan kami lagi Tuhan. Saya percaya Tuhan ada buat kami semua. Kami siap melayani-Mu Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Dari firman Tuhan, dari pelayanan apapun Tuhan. Kami terima dengan lapang dada dan sukacita. Dengan mulia, dengan hati yang kudus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami akan bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita nyanyi sebuah lagu Kau hiasi kehidupanku. Oke, mari kita nyanyi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, amat terbaik bagiku. Mari kita ulang lagu dengan ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, makasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, amat terbaik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Kau sangat baik, amat baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih dengan rancangan-Mu yang luar biasa buat kami semua Tuhan.
kami percaya kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, lagu yang kedua, mengejar hadirmu. Siapa di sini bisa nyanyi? Ayo ikut gabung nyanyi, mengejar hadirmu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan bawa hidupku. Awal ya. Dekat padamu, itu rinduku. Yes. Haleluya. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yes, amin. Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dekat padamu.
Kami rindumu Tuhan. Kami mengejar hadirmu Bapa. Kami sungguh menyayangimu Tuhan. Lebih dari apapun. Haleluya. Kami menyembahmu, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Kau datangkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami memandang wajah-Mu. Kami mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Kami memuji, memuliakan nama. Kami menyembah kaki-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini Amin, Tuhan. amin, amin Yesus, amin. Amin. Dalam nama Yesus. Oke, lagu yang ketiga. Lagu kemenangan terjadi di sini. Oke, lagu yang ketiga. Mana nih lagunya? Aku lupa nih. Bentar ya. Bentar kali Rin, lagi nyari itunya dulu. Oke, udah. Oke. Udah. Oke. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak Suara Ceyuli nggak ada. Bentar. Oh iya.
Di unmute. Udah saya setel. Udah saya program. Ce Yuli suara. Udah. Oke. Oke. Ulang lagi deh lagu ini. Oke, mari kita dengar lagu ini. Kita dengar lagu ini dengan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sungguh-sungguh dengan lagu ini. Kita akan menang dan mencari Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Kau besar. Oh, Kau besar. Kau besar. Ku yakin Kau Kau hadir di sini. ku rasakan yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Mari sungguh dengan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Makasih Tuhan, segenap jiwamu. Kami menyembahmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan dengan hatimu. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Dengan anugerah-Mu kami ingin kemenangan terjadi di tempat ini. Kau hadirkan kami, nyatakan kami di sini Tuhan. Haleluya. Ku yakin hari ini Tuhan kami akan menang terjadi di tempat ini. Amin. Kesembuhan ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kekuasaan juga ada di tempat ini. Amin, God. Ku yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami sekarang. Yes, God. Saya percaya Bapak, kami ada pelindungan dari Engkau, topang kami sekarang. Ini Tuhan terjadi hari malam ini juga Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kemenangan akan terjadi. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa. Kami bisa menang di tempat ini. Iblis harus dihancurkan. Pergumulan apapun harus dihancurkan malam ini juga. Kau tutup kuasa darah-Mu, kau patahkan. Tapi kemenangan akan terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bapak, saya juga berdoa Bapak yang hari ini akan men-sharingkan firman Tuhan itu. Bapak Gembala kita, Pak Beni Tuhan. Berkati Pak Beni. Berkati juga Bu Lirin Tuhan. Tubuh Gembala kita. Berkati setiap pelayan. Kami akan menang ada di tempat ini. Amin.
kami akan menang ada di tempat ini. Amin. Lord, thank you, Jesus, thank you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadirkan, ampunilah setiap dosa-dosa kami bila kami punya salah. Kami akan hidup baru lagi. Kami Amin. akan lebih lagi. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Papa, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan sukacita dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita serahkan Bapak kepada kita. Amin. Oke. Terima kasih, C. Yuli, untuk pimpin pujian hari ini. Tetap semangat, jaga spirit. Tuhan luar biasa. Suara saya jelas didengar? Suara saya jelas didengar ya? Jelas Pak Gen. Oke, baik. Saya sebenarnya mau bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya terus bersama dengan istri. Tuhan begitu baik. Saya menikmati perjalanan keimanan bersama dengan Tuhan. Menarik sekali dan membuat saya semakin terpukau dengan Tuhan. Saya sangat semakin terpukau. Tidak ada hal yang lebih menarik selain menikmati Tuhan. Tentunya menikmati Tuhan bukanlah hal yang mudah. Karena untuk menikmati Tuhan, di Alkitab banyak memuat tentang tekad yang kuat atau perjuangan yang kuat. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia harus ngesot ya, untuk menjamah jubah Yesus. Imannya perlu dibuktikan dengan tindakan. Perjuangannya, dia harus ngesot, berjuang berjumpa dengan Yesus, bahkan dari kerumunan orang harus diterobos. Belum lagi dari mulut orang-orang pada waktu itu. Belum lagi pas darahnya itu keluar, yang harus ditanggungnya adalah ejekan ataupun aib. Tetapi dari perjuangan dia menikmati hasilnya yang bertuhan itu. Jemaat yang kami kasihi, saya mengajak kita semua, sebab tidak semua orang dapat dan merasakan menikmati Tuhan. Terbukti waktu perempuan pendarahan yang berkerumun waktu itu, yang keluar kuasa dari tubuh Yesus, hanya perempuan itu yang merasakan. Padahal ada banyak orang yang bersentuhan dengan Yesus, tapi hanya perempuan yang pendarahan itu yang mengalami kuasa Tuhan Yesus. Coba bayangkan. Hal itu sangatlah relevan dari zaman ke zaman. Sekalipun kita beragama Kristen, tidak semua orang Kristen mengalami, merasakan, menikmati perjuangan imannya. Sehingga dia bisa menikmati Tuhannya. Perempuan pendarahan ini menikmati imannya. Dia nggak peduli dengan omongan orang. Dia nggak peduli akan aib yang dia alami.
Dia nggak peduli ngesok dia harus bagaimana demi berjumpa dengan Sang Maha Agung Yesus Kristus Tuhan kita pada waktu itu. Tapi perjuangan imannya tidak sia-sia. Saya mau katakan jemaat, kalau engkau berjuang dalam imanmu, bukan hari ini bisa engkau tidak mendapat, tapi pasti akan engkau dapat. Selalu saya motivasi semua jemaat, tetap kuat semangat apapun yang terjadi dalam hidupmu. Saya bicara ini karena saya harus menjadi pelaku itu. Dan hari-hari kami harus mengalami itu. Dan selalu mengalami itu. Karena jauh lebih nikmat menikmati pribadi itu dibanding apapun. Saya mau bagi ini. Contoh-contoh di Alkitab banyak mereka yang berjuang. Ingin menikmati Tuhan dalam hidupnya. Orang buta. Yang waktu itu berseru kepada Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang menghambat dia. Tapi dia tetap mau berjumpa dengan Sang Maha Agung yang mendengar itu. Dan perjuangannya ingin berjumpa dengan Sang Maha Agung itu tidak sia-sia. Hanya orang buta itu yang menikmati kuasa Tuhan. Hanya orang buta itu menikmati imannya. Hanya orang buta itu yang merasakan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang penting kita harus miliki. Saya berikan semangat selalu sama Cik Yuli. Semangat. Kita pasti pernah mengalami yang namanya lemah. Putus asa, hampir menyerah. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya firman. Kita punya Roh Kudus. Saya selalu menghimbau dan mengajak memotivasi kita. Oleh karena itu terus dengar firman, biar kita itu diberi makan rohnya. Jiwa kita dikuatkan, tanpa firman kita nggak kuat. Makin banyak masalah, jangan makin jauh dari Tuhan. Engkau tidak akan temukan masalah dalam hidupmu menjadi solusi. Selain dari Tuhan, tidak akan ketemu. Makin jauh dari Tuhan, kehancuran menguasai hidup kita akan melanda hidup kita. Makin jauh dari Tuhan, saya mau katakan, hidup Anda dan saya tak akan menemukan jawaban apapun. Karena firman Tuhan sudah berulang kali berbicara kepada kita. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makin banyak masalah, makin datang kepada Tuhan. Makin mendekat, bukan makin menjauh. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan hari ini luar biasa. Saya sangat kagum dengan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, sudah 3 tahun lamanya. Bapak, sepeda motorku sudah mati. Bukan saya tidak taat pada pemerintah.
saya taat. Namun biaya untuk membayar uang pajak motor saya belum cukup. Karena waktu saya melayani di Surabaya, saya tidak punya uang. Saya nekat, Tuhan suruh ke Surabaya, saya harus ke Surabaya dengan istri saya. Dan itu pun Tuhan kirimkan 2 anak sama kami. Dan itu jadi tanggungan kami. Sedangkan gaji saya di gereja waktu itu, saya menjadi office boy hanya 800 sampai cuma sebatas 1 juta. Di kota metropolitan kedua Indonesia. 1 juta rupiah untuk hidup dalam 4 orang di kota Surabaya. Lalu saya dengan istri saya, saya jadi office boy dan jadi tukang bersih di rumah jemaat. 2 anak ini saya perjuangkan. Saya nggak peduli apapun itu. Kalau Tuhan suruh, oke, go. Saya udah nggak mikir 1 juta kurang atau cukup. Saya udah nggak mikir. Saya nggak mikir harga diri. 2 anak ini harus ditanggung. Belum lagi dia sekolah dengan 1 juta. Orang yang normal secara kalkulasi, manajemen ekonomi. Saya adalah orang yang bodoh. Tidak bisa hitung-hitungan soal keuangan. But I can feel my God, you know. Saya rasakan Tuhan saya. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Saya tidak pernah takut jalani hidup. Saya bukan tidak taat sama pemerintah, saya bilang sama Tuhan. Tuhan, mau nabung ini aja bagaimana? Nggak bisa. Tapi saya harus mengasihi 2 anak ini. Anak ini dari latar belakang Muslim. Anak pang, anak jalanan. Dan orang miskin. Dan saya mendidik mereka lumayan beberapa lama. Sedikit waktu. Injil diberitakan. Lalu, tadi semua sudah terurus dan pajak motor saya semua lunas. Saya terharu dengan Tuhan. Kalau saya naik motor selalu saya berpikir kapan ditangkap, kapan ditangkap, kapan dirazia. Itu saja dalam pikiran. Saya bukan happy, lolos dari polisi, enggak. Malu saya ditangkap. Saya seorang pembicara, seorang hamba Tuhan. Ditangkap karena enggak bayar pajak. Tapi kalau memang karena enggak ada duit, ya mau bilang apa. Disitulah saya PD-nya. Ya karena memang belum ada Tuhan. Jadi saya PD-nya di situ. Tapi secara hati nurani Tuhan, Engkau jauh lebih mengerti. Niatku ini Tuhan. Dan kami juga ke Surabaya dengan percaya nggak percaya jemaat, dengan mental berani Tuhan melangkah. Dan puji Tuhan rumah dikasih untuk kita tempati. Dan termasuk sekarang yang Anda lihat ini. Bukan untuk yang lain-lain, tapi kami mau mengerjakan apa maunya Dia, Sang Raja. Saya mau taat. Saya tidak peduli dengan hidup saya. Yang penting aku memiliki Engkau Tuhan. Saya
tidak banyak ngomong sama istri saya. Saya diam, saya bawa dalam doa. Di sini sudah ada banyak, tapi hanya bawa dalam doa. Dan saya nggak cerita dengan istri, nggak curhat. Saya cukup ke Tuhan aja. Dan jemaat tidak ada yang tahu 18 negara. Termasuk Anda, saya tidak ngomong, tapi setelah ini jadi, makanya saya bicara ke Anda semua. Karena saya tidak mau membebani Anda semua. Rumah dikasih untuk kami pakai 2 tahun. Gratis di perumahan. Dan ini juga bisa dipakai untuk ibadah, kata beliau yang punya ini. Tempat tinggal kami harus kami tinggalkan di Tuban, rumah sendiri. Harusnya kami bisa nyaman karena kami diberikan rumah di sana. Tapi begitu kata Sang Raja Maha Agung, go out, yes, I am go out, boss. I don't care my life. Aku nggak peduli hidupku, go if you want. Saya percaya oleh kasih karunia-Nya pasti memampukan. Perjuangan iman tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya firman Tuhan. I believe His word full. Saya tidak ragu dengan firman-Nya. Tapi ragu dengan saya sendiri itu bisa terjadi. Tapi kepada Sang Raja tidak layak untuk diragukan. Karena Dia nggak mungkin berdusta. Tidak akan mungkin rajamu dan rajaku, Dia yang agung itu, Dia berdusta. Tidak mungkin. I don't believe it. Saya nggak percaya itu. Taat kepadanya ini luar biasa. Dan saya juga harus, sekali lagi saya tidak apa-apa mengulang. Saya harus tetap bawa keluarga Kowili. I love them so much. Saya mengasihi mereka. Lebih dari diriku. Harusnya kami bisa tinggal berdua. Ada banyak tempat. Tapi tanpa keluarga ini saya tidak mau. Lebih baik saya tidur di jalanan tanpa orang ini. Saya tidak. Lebih baik. Lebih baik mereka ikut kami. Resiko Tuhan tolong pasti. Kalau kita nggak berani nekat dengan Tuhan, kita nggak akan mengalami Tuhan kita. Dia hidup, jemaat. He is alive. Saya sangat kagum dari tadi saya merenung, Tuhan Kau luar biasa. Thank you, God. Selalu saya katakan kepada jemaat, kuat. Santi kau kuat, penting jadi teladan, jadi berkat di sana. Jangan takut. Santi punya Tuhan. Ceyuli, kuatkan hatimu. Yang penting sungguh-sungguh dengan Tuhan. Soal jatuh bangun semua manusia. Musa saja, manusia terlembut di seluruh bumi. Musa, Alkitab katakan, Tuhan bilang langsung. Tidak ada manusia selembut Musa di seluruh bumi. Tuhan langsung bicara begitu. Tapi juga Musa pernah marah atau gagal. Bukan bicara kita gagalnya, tapi perjuangannya. Haleluya. 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 Bila kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan pasti memikirkan apa yang terbaik buat kita. Bukan waktu kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Sebelum kita pikirkan itu aja, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita.
Iya kan? Bukan kita yang mengasihi Tuhan lebih dulu, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Saya akan ambil firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 12 dan 14. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Ini penting dan kita harus fokus dengar firman ini. Mungkin ini firman yang akan memotivasi atau menegur kita. Mungkin menemplak. Jangan sakit hati dan tersinggung. Saya tidak tahu menahu keadaan Anda dan harus saya umbar-umbar. Saya tidak punya waktu untuk menjelek-jelekkan Anda, mengumbar-ngumbar Anda dalam kelemahan kekurangan Anda. Saya tidak punya waktu, masuk ke pikiran saya aja pun itu nggak sanggup. Masih banyak yang dipikirkan yang benar, yang harus memacu diri semakin hidup mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada berkata di antara jemaat, aku tersinggung dengan khotbah Pak Pendeta, silahkan, tersinggunglah sama firman Tuhan. Engkau tidak akan berkembang maju kerohanianmu. Saya mau katakan itu, saya tidak tahu keadaan Anda. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, saya nggak ngerti. Tidak akan mungkin tujuan saya mau kita ibadah hanya soal menyinggung-nyinggung manusia, orang. Tidak ada waktu buat saya. Makanya kenapa mudah tersinggung? Karena nggak pernah fokus dengar firman. Coba fokus. Oh iya, itu aku Tuhan. Kena aku, kena firman-Mu. Berarti aku harus diperbaiki Tuhan soal ini. Terima kasih Tuhan. Maka hidup kita diluruskan sama Tuhan. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Perhatikan dengan seksama. Saya baca. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Perhatikan kata per kata yang saya baca barusan. Ada seorang gembala yang memiliki domba 100 ekor. Tapi yang tersesat 1 ekor. Perbandingan 99 dengan 1. 1 tersesat, maka 99 ditinggalkan sama sang gembala. Dan sang gembala mencari yang 1 ekor. Betapa berharganya 1 jiwa. Makanya saya dengan istri saya 2 orang anak perempuan itu. Saya bilang sama istri saya mengasihi 2 orang anak ini. Saya ditawarkan dengan rumah mewah dan juga dipercayakan kerja di hotel beliau dan kami digaji lagi. Tapi harus menolak 2 anak ini. 99, 1 tersesat, 99 ditinggalkan, 1 harus dicari. Begitu ditolak 2 orang ini, saya bilang saya tidak mau. Mending tidur di kolong jembatan daripada buang anak 2 ini. Jiwa yang berharga. Di kota metropolitan kedua Indonesia. Siapa yang mau seperti itu? Di kota metropolitan cari duit gampang dalam pelayanan. Kalau tidak murni dalam hati melayani. Dan sangat mudah. Tapi saya peluk 2 anak ini, saya berkata, I love you so much. Daddy mengasihi kalian berdua. Lalu kami berpindah ke tempat yang sangat sempit dan jorok. Padahal penggembalaan ada besar penggembalaan ini. Saya tidak pernah mengeluh dengan siapapun dan jemaat.
Dengan 2 anak ini kami pindah di tempat yang kecil di kota metropolitan. Seorang gembala harus seperti itu. Satu orang tersesat harus dicari. Berharga di mata Tuhan. Yang bicara malam ini adalah Yesus sendiri, Matius 18 ayat 12 sampai 14. Tapi kalau pendeta upahan, gembala upahan, gila duit, jabatan dan reputasi, popularitas, tidak akan berani melakukan itu. Apalagi yang datang itu adalah orang kumuh, tidak menghasilkan uang atau memperkaya diri pendeta itu. Belum tentu mau melakukan itu. Saya bukan menjustifikasi untuk keseluruhan, tapi faktanya belum tentu, soalnya kami mengalaminya. Dan anak itu harus disuruh keluar dari kami. Padahal saya adalah seorang pelayan di dalamnya, seorang pengerja dan hamba Tuhan di dalamnya. Dan yang menyuruh pergi adalah juga seperti saya posisinya. Saat ini. Seorang gembala juga, pemimpin rohani atau seorang rohaniwan yang juga pembicara. Jadi jangan kira semua bisa seperti itu, nekat. No. Tapi kalau untuk dapatkan uang, yes. All the men want it. Semua orang pasti mau itu. Yesus bilang lagi. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, perhatikan ini. Waktu gembala itu mencari-cari domba yang terhilang itu. Mana ini dombaku ini? Begitu dia menemukan, apa dibilang? Lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Begitu ada jemaat berkata, Kak, sudahlah, ngapain yang satu orang itu kakak perhatikan? Prinsip ini yang kami lakukan. Satu orang kami merindukan. Jangan sampai tersesat, terhilang, tak tergembalakan. Kata tersesat di situ dalam bahasa aslinya di situ ya. Oke? Planomenon. Planomenon artinya domba yang tak tergembalakan, domba yang liar, yang susah diatur, yang susah diarahkan. Ngapain Kak? Susah diatur, diarahkan? Secara kemanusiawian, ya, ngapain? Mumpung diurus yang 99 jemaat ini. Daripada yang satu susahnya diatur. Secara kemanusiawian betul dan tepat. Tapi secara firman Tuhan, itu tidak tepat. Harus dicari. Karena jiwanya berharga di mata Sang Raja Maha Agung. Yesus Kristus Tuhan kita semua. Gembira. Makanya selalu saya waktu datang kembali ada jemaat yang sudah lama tidak ibadah, saya bersuka cita sekali. Saya lebih mengutamakan menyambut dia daripada yang lainnya. Jadi Anda jangan cemburu. Wih, aku nggak pernah disapa Kak Beni, tidak seperti dia, udah hilang lama. Begitu datang Kak Beni fokus sama dia, menyapanya begitu rupa. Memang harus begitu. Seperti Alkitab bilang, Yesus bilang, gembira sekali. Karena domba yang hilang telah kembali. Berhasil ditemukan. Harusnya semua jemaat yang lainnya turut gembira. Yes, telah datang. Jemaat yang sudah lama nggak ibadah, yes. Kita sama-sama gembira. Bukan jealous-jealousan, cemburu-cemburuan. Itu anak kecil. Karena orang itu orang yang tak tergembalakan, liar. Anda kan bukan orang liar. Anda orang yang mau dipimpin. Jadi bersyukur, bangga.
Dia kan yang liar. Lalu dimasukkan ke kandang, dicari. Ya kan, setelah ditemukan dimasukkan lagi. Nah, kata tersesat di situ adalah domba yang tidak tergembalakan atau domba yang liar, susah diatur. Nah, jemaat Tuhan, sebenarnya domba itu jarang domba liar. Domba itu rata-rata domba yang taat sama gembalanya. Jangankan cuma waktu digembalakan, suaranya saja waktu dia berteriak memanggil domba-domba. Domba-domba itu cepat loh menangkap, peka. Langsung dia mendekat kepada sang gembala. Tapi ini ada domba yang liar, itu 1-2 sebenarnya. Nah, domba yang seperti ini biasanya dipukul. Domba yang liar itu dipukul. Yang susah diatur itu dihajar. Dipukul beneran, bukan figuratif ya. Dihajar beneran, dipukul kakinya, bisa sampai pincang-pincang gitu. Tapi nanti dibalut lagi sama gembala itu, sampai sembuh, diobati. Jadi kalau ada memang jemaat yang susah diatur, ya digembalakan, liar, ngeyel. Ya saya kasih nasihat, tegur juga nggak mau. Ya udah, didisiplin, dihajar. Nggak dikasih pelayanan. Jangan marah, ya itu prinsip firman yang saya lakukan. Supaya dia kembali ke kerumunannya. Supaya dia kembali ke itunya, ke komunitasnya, ke perkumpulannya. Biar jadi benar lagi dia. Kalau di luar nanti ada mangsa yang lebih besar, yang lebih buas, yang akan bisa membunuhnya. Ini firman Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau domba itu liar, jemaat liar, nggak mau tergembalakan, siap-siap dimangsa nanti sama binatang buas. Diterkam. Efesus pasal 6. Iblis itu mengaum-ngaum berkeliling bumi untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari mangsa supaya ditelannya mangsa itu. Makanya saya berulang kali tekankan, jangan jauh dari Tuhan. Sekalipun kena tegur, dinasehati, datang kepada Tuhan. Percayalah, hidup kita semua mau diluruskan sama Tuhan, mau dibenerin. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Bukankah saya pernah menyampaikan tentang manusia ilahi? Kita ini mau dibentuk, mau dijadikan Tuhan menjadi manusia ilahi. Manusia Allah. Karena pribadi Allah itu ada di kita. Jadi menyatu dengan Allah. Kita ini manusia, tapi menyatu dengan Allah. Jadi manusia Allah. Dan diberikan firman-Nya sesuai. Maka kita hidup seperti Allah. Karena kita hidup sesuai firman-Nya. Jadilah manusia Tuhan. Ini luar biasa ya. Saya akan akhiri. Saya tutup. Tidak lama-lama. Demikian juga Bapamu yang di sorga. Tidak menghendaki. Ini perhatikan. Supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapa di sorga bilang, seorang pun Bapa tidak menginginkan satu domba pun yang hilang. Satu saja menginginkan. Jadi kalau ada masih pemimpin rohani, Anda juga sebagai pengurus di KJK Overseas, merasa gembira waktu temannya udah nggak ibadah lama satu orang, apalagi yang nggak disukai, syukur, nggak ibadah dia, aku nggak suka sama dia. Itu salah. Kita bertobat yuk bareng-bareng. Harusnya kita sedih, udah lama nggak ibadah si Anu itu ya. Aduh, kasihan aku. Karena apa? Ada mangsa. Dia jadi mangsa nanti. Makanya kami sedih kalau ada jemaat yang kecewa terhadap kami, sampaikan firman, dinasihati, nggak mau tahu. Kami sedih. Kalau nggak apa-apa kalau dia pergi ibadah tempat lain, dia bertumbuh, dia berbuah, nggak masalah. Tapi dia hilang dari peredaran.
di mangsa nanti makin sulit hidupnya. Nah, kami jadi sedih lagi. Jadi beban lagi doa. Yang harusnya kita sama melangkah sudah melaju ke depan, harus ngurus yang satu ini lagi. Kami juga harus mundur lagi. Nah ini. Kita semua sama-sama sedang dalam perjuangan. Seorang pun tidak dikehendaki hilang. Kata hilang di sini bahasa aslinya adalah apolumi. Soteris. Yang akan mendapat hukuman atau dihajar. Karena kalau orang yang sudah dihajar, sakitnya minta ampun. Kalau udah liar, dia nggak bisa digembalakan lagi. Nanti, Tuhan sendiri yang hajar, kasih disiplin. Nah, disitulah nanti air matanya tambah banyak keluar. Yang harusnya nggak seperti itu, jadi seperti itu. Halo? Masih dengar suara saya? Mana semua nih orang? Hitam semua di sini. Apa sinyal saya nggak bagus di sini? Masih Kak. Masih. Oke. Berarti sinyal saya yang nggak bagus, berarti kurang bagus. Nah ini jemaat Tuhan yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakhiri sampai di sini saja, tidak panjang lebar. Seperti yang dikatakan Yuli tadi, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tiap-tiap hari Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita direnda oleh Tuhan, didandani oleh Tuhan. Menjadi satu karya yang indah. Satu sosok yang indah di matanya. Yang bisa memukau hatinya. Kita sedang berjuang bersama. Saya juga kok. Aduh. Kita sedang berjuang. Kita punya Tuhan. Punya firman. Punya Roh Kudus. Tinggal apa? Berjuang mau atau tidak. Itu aja kok. Rela atau enggak. Itu aja. Soal kemampuan, jangan ngomong soal kemampuan. Kita punya Tuhan, kita nggak mampu tanpa Tuhan. Kita punya firman yang menguatkan kita. Tenang saja. Kita cuma berkata mau atau tidak, rela atau tidak. Hanya tinggal yes God, aku mau. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Ya, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Nah, kalau begitu ngapain takut? Yuli, nggak usah takut. Lagu ini loh, Yuli angkat. Kau hias hidupku dengan kemurahan-Mu, Tuhan. Rancangan-Mu, kau rancangkan masa depanku penuh harapan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Coba. Tuhan merancangkan yang indah buat Yuli. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Keren ya? Coba. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi saya mau nyanyikan lagu ini. Ya, Anda mendengar boleh mengikut tapi jangan di unmute ya.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Gagal aku hari kemarin, tapi aku punya harapan masih ada hari ini dan ke depan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Secara mata jasmani engkau tidak melihat ke depannya. Saat ini engkau tidak melihat masa depan yang cerah itu secara mata jasmani. Yes, itu betul. Tapi Tuhanmu tidak pernah berdusta. Kalau beliau berkata masa depanmu sudah dirancangkan oleh Tuhan penuh harapan, engkau tidak perlu ragu. Saya percaya itu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan, Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang selalu menyampaikan segala sesuatu dan Engkau tepati. Amin. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Semua yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami semua baik. Amin, amin, amin. Tidak ada satupun alasan untuk kami tidak percaya kepada Engkau, ya Bapa. Amin. Amin. Ampuni kami, Tuhan, ketika kami Amin. Amin. di antara kami, bahkan hamba, tidak mempercayai Engkau. Itu salah satu tanda bahwa kami meragukan kuasa-Mu ketika hati kami timbul rasa tidak percaya. Yes, God. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau terus percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jalan-jalan-Mu tidak terselami oleh setiap hati pikiran kami. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kau memberikan yang terbaik. Kebaikan-Mu berlimpah atas kami. Engkau mengatur setiap jalan-jalan kami. Yes, yes. Yang perlu kami lakukan adalah kami percaya dan taat. Apapun yang Engkau mau, apapun yang Engkau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Kami lakukan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sendiri yang menuntun setiap langkah kami. Berikan terus kami, Tuhan, kemantapan hati jiwa kami untuk terus ada di dalam jalur-Mu. Apa yang kami ingini berasal dari keinginan-Mu. Apa yang kami kehendaki berasal dari kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak menghukum kami dengan sembarangan. Ya, ya. Engkau mendidik kami dengan sedemikian rupa. Yes, yes. Tolong kami semuanya Tuhan Yesus untuk tetap kuat,
Yes. di dalam Engkau. Yes. Jika Engkau dapati kami melenceng ke kanan atau ke kiri, tarik kami dengan cara-Mu yang lembut. Yes. Tawan kami ya Roh Kudus. Yes. Tawan kami ya Bapa di dalam hadirat-Mu yang Yes. kudus. Yes. Sehingga perkenanan terus ada di dalam setiap diri kami. Amin. Amin. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perkatakan, semua berkenan di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Yes. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu pakai lebih dahsyat dan heran lagi Tuhan untuk kerajaan-Mu. Amin. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah bumi dipenuhi oleh puji-pujian dan penyembahan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, berkati kami semua seluruh jemaat-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema yang kuat di dalam hati kami, sehingga Amin. kami terus mengingat dengan bantuan Roh-Mu yang kudus. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga di penghujung. Engkau berkati Ceyuli yang sudah Engkau pakai untuk menaikkan pujian. Terus Tuhan bawa anak-Mu ini kepada perkenanan-Mu. Tuhan terus bawa anak ini untuk mengalami Engkau secara pribadi. Engkau sanggup untuk mengubah keadaan yang seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk Ceyuli di dalam mengemban tugas yang mulia, yaitu menjadi istri yang terbaik dan Amin. menjadi mama yang hebat. Amin. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus, menantu yang terbaik. Terima kasih Yesus, hamba memberkati Ceyuli malam ini secara khusus dalam nama Yesus. Yes, berkat. Tuhan Yeah. memberkati. Yes. Hamba bersyukur untuk Feby yang sudah lahiran dengan baik, sehat. Berkati anak-Mu ini terus di masa pemulihannya, berkati babynya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Yuni yang Kau percayakan saat ini di dalam kandungannya yang sudah masuk 2 bulan. Tuhan, Kau berikan kekuatan, pertumbuhan yang baik di dalam rahimnya Tuhan. Yes. Kau berikan kesehatan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Hikmat pewahyuan atas mama-mama yang kami gembalakan. Yes. Amin. Engkau gembala agung. Amin. Engkau mencintai mereka semuanya Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Yes. Engkau pakai anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat-Mu ini Tuhan. Yes. Wanita-wanita Allah. Terima kasih Tuhan. Kau hadirkan mereka dalam hidup kami. Biarlah kami bergandengan tangan, mengejar apa yang Kau mau, Yes. Engkau kehendaki dalam pekerjaan-Mu, Yes. di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami terus menyerahkan ibadah-ibadah yang ada hari ini, lusa, hari Minggu pagi dan malam, hari Rabu yang akan datang yang kami akan berbincang, berdoa, sharing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berhadirat di setiap ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak teringat Wisen, anaknya Kristianti yang saat ini Tuhan tiba-tiba demam. Tuhan Yesus, Engkau tolong anak-Mu ini. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Wihan dan juga neneknya yang saat ini Haleluya. bersama-sama mereka. Berikan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Christine juga suaminya yang ada di Malaysia, Tuhan. Engkau tolong mereka. Engkau rangkul mereka. Terima kasih Bapak. Apapun pergumulan dari seluruh jemaat-Mu, Tuhan, Engkau jawab dengan cara-Mu yang ajaib dan di waktu yang terbaik. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh rumah tangga yang ada di Amin. dalam jemaat-Mu, suami istri yang harmonis, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin hari semakin memuliakan Tuhan, Yes. karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, di Amin. para hubungan suami istri. Amin. Berkati anak-anak dari jemaat-Mu, biarlah bertumbuh takut akan Tuhan, maka keberhasilan ada di tangan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin.
Jangan lupa untuk hari Minggu pagi dan malam. Besok kami akan besok saya kirim foto ya. Besok kami akan membersihkan. Jadi puji Tuhan, 2 kesaksian sebenarnya, tapi untuk hari Rabu depan ya. Yang hari ini, besok seharusnya kami yang mengerjakan, tapi Tuhan kirim berkat melalui hambanya. Jadi besok dikerjakan oleh orang, Pak Tukang gitu, untuk bersih-bersih rumah. Rumah ini baru, belum pernah ditempati sejak pertama beli. Luar biasa. Catnya masih baru semuanya, tapi rumputnya lebih tinggi rumputnya daripada saya. Dan itu besok mulai dikerjakan, terus dukung dalam doa supaya cepat terselesaikan dan ditempati oleh keluarga Kowili, bisa kami bawa pindah ke sini. Ini kalau Tuhan yang suruh, jangan takut, taat saja, sekalipun tidak pegang uang harus berangkat. Terus jangan tanya kenapa, jangan tanya apa, kenapa apa sama Tuhan. Percaya saja. Percaya saja. Ini rumah 2 lantai, bawah dipakai kantor, atas kosong. Kami diizinkan berdua tinggal di sini. Kami ambil ini. Yang satu besok kami kerjakan itu perumahan. 1 rumah utuh yang dipercayakan ke kami juga untuk kami tinggali. Kami berdoa berdua sama Pak Gem, Pak Gem. Butuh tempat yang banyak karena banyak yang akan ditampung. Karena banyak yang akan dijangkau. Orang-orang di luar yang akan dididik di dalam Tuhan. Mari kita kerjasama semuanya. Kita adalah kesatuan tubuh Kristus. Dan saya percaya Roh Kudus berbicara kepada kita semua pribadi lepas pribadi. Mari buka hati, buka pikiran kita untuk Roh Kudus masuk benar-benar berkuasa, memimpin kita. Supaya kita tahu bagian kita apa. Kita menjadi telinga, kita mendengar curhatannya, keluh kesahnya di antara kita semuanya. Yang menjadi pembicara kita sampaikan, tapi kalau dipakai untuk mendengar dengar yang baik. Jadi tangan, jadi kaki, mari kita berfungsi semuanya sebagaimana kita mestinya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari Rabu kita hari sharing, bercerita dan berdoa. Seperti waktu itu ya. Haleluya. Oke, jemaat Tuhan, sekali lagi saya sangat bahagia, gembira sekali bisa berjumpa dengan jemaat hari ini. Karena saya harus buru-buru tadi, kita sempat ibadah hari ini. Ayo, enggak apa-apa nih, masih sempat kok, saya bilang. Ya, secara fisik, ya saya harus jaga fisik dengan baik. Saya harus tidur, istirahat yang cukup, ya kan, supaya tetap terjaga stamina. Nah itu, jadi seperti yang saya katakan, sebenarnya kita bisa atur semuanya, ya, sebagaimana kita bisa atur, hanya kita yang tahu waktu kita dan kesibukan kita masing-masing. Oke, jadi hanya Anda yang tahu. Kalau saya tidak tahu apa kesibukan Anda di sana, ya, sampai mungkin tidak bisa terabaikan lagi, yang akhirnya kita nggak bisa ibadah dengan maksimal, ya Anda yang tahu itu. Tapi saran saya dan masukan dari saya, bila itu tepat, kiranya dapat dipergunakan. Tapi kalau tidak tepat, ya berarti maafkan saya. Ya, mari kita atur sebaik mungkin waktu kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Yes, we love you so much. Mari kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Yuk. Bapa di surga, terima kasih malam ini sangat berbahagia sekali hamba-Mu bisa berjumpa dengan jemaat-Mu Tuhan. Bapa, saya percaya bahwa mereka adalah seperti yang kata firman-Mu, mereka adalah harta kami yang sangat bernilai, yang Tuhan percayakan untuk kami bawa ke hadirat Tuhan, untuk kami gembalakan, kami pimpin sesuai yang Bapa mau. Bapa, terima kasih kami menjadi hamba buat mereka. Mereka adalah Tuhan kami. Mereka adalah orang-orang yang kami layani. Kami hamba buat mereka, Tuhan.
Mereka adalah Tuhan kami yang harus kami layani. Terima kasih buat berkat Tuhan atas mereka. Tuhan, mereka sangat berharga di hadapan-Mu. Mereka sangat bernilai lebih dari apapun di bumi. Tolong kami berdua, hamba-Mu dan istriku Tuhan, untuk mengasihi mereka lebih lagi Tuhan. Hamba mau mengasihi mereka lebih dari apapun, seperti Engkau mengasihi mereka. Sekalipun tidak mudah, tapi aku harus mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka. Karena aku percaya saat aku ingin melakukan firman-Mu, Tuhan pasti menopang hidupku. Aku punya Tuhan, aku tak sendirian. Begitu pula sebaliknya mereka tidak sendirian, Tuhan. Hamba harus mengabdi kepada Engkau melalui mereka, aku harus mengabdi kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Aku tidak tahu kondisi mereka apa hari-hari ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik di Tiongkok, Indonesia, dan 16 negara lainnya. Tuhan, sekalipun kami terpisah jarak dan waktu yang berbeda, tapi kasih kami tidak dapat dipisahkan oleh jarak dan waktu yang berbeda. Kasih kami, doa kami tetap teriring kepada mereka semuanya. Saya mau Tuhan, terima kasih untuk KJK Overseas ini. Visi dan misi yang Tuhan berikan bagi kami adalah kami harus saling mengasihi. Seperti kasih Yesus Kristus penuh kasih mesra. Dan seluruhnya kami menjangkau orang-orang secara mengholistik, menyeluruh. Baik dalam kehidupan sekuler atau pekerjaan, kerohanian, rumah tangga, keuangan, semua kami harus masuk terlibat di dalamnya melayani mereka. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami hikmat kebijaksanaan hamba-Mu dan istri hamba-Mu yang masih sangat muda ini untuk melayani mereka yang berbagai macam usia dan tipikal. Kami harus menjadi teladan buat mereka meskipun itu sulit tapi tidak punya alasan. Itu sulit kalau kami tidak mau. Tapi kami mau, maka itu akan menjadi mudah. Karena ada Roh Kudus yang menolong kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini ibadah semua berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua jemaat-Mu yang hadir. Mereka dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera. Ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya lebih bahagia lagi dengan istri hamba-Mu. Melihat jemaat-Mu semua rumah tangga mereka bahagia. Rumah tangga yang menjadi berkat. Jemaat-jemaat-Mu yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, saya berdoa berikan juga hikmat bagi seluruh para istri, para suami dalam melayani pasangan mereka satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong kami semuanya untuk kami saling rendah hati. Supaya kami saling melayani satu dengan yang lain. Bukan saling menuntut pasangan kami. Tuhan, ini yang kurindukan terjadi dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu, terkhusus hamba-Mu sebagai pemimpin buat mereka. Tiap-tiap hari hamba menuntut diri hamba bagaimana untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena seorang pemimpin itu kata firman-Mu yang akan menjadi sorotan buat jemaat-Mu ya Tuhan.
Jadi hamba harus menunjukkan teladan Kristus itu dalam diri hamba-Mu. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan juga bagi jemaat-Mu yang mengalami lemah karena menghadapi pergumulan hidup yang berat menurut mereka. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan tambahkan hari ini pada mereka semua. Makasih untuk Santi bisa tetap eksis. Makasih untuk Ceyuli yang tetap bisa eksis melayani Tuhan. Hadir bersama dengan kami. Terima kasih. Oleh karena kasih Tuhan menyertai hidupnya Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk Cejeni yang tetap kuat dalam melayani Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Mama Lina yang tetap menyala-nyala. Terima kasih untuk Mama Vivi, sekalipun masih muda, Tuhan terus dia semakin cerdas, semakin pintar, berhikmat untuk dia menghadapi apapun yang dari luar, masukan-masukan, isu-isu Tuhan. Supaya dia terus menjadi berkat. Tolong Tuhan Mama Vivi ini, supaya dia bijak dalam menanggapi apapun itu dari luar untuk membuat dia down dan sebagainya. Terima kasih untuk Ceripka yang sekarang ada bersama dengan kami. Tuhan sudah memimpin hidupnya Tuhan sampai hari ini. Tuhan tidak menghendaki juga dia binasa. Itu sesuai dengan firman-Mu sehingga kami bisa berjumpa. Terima kasih, berkati terus Ceripka. Terus Tuhan berbicara dalam hidupnya apa yang harus dilakukannya. Berbicaralah, bersuaralah Tuhan. Terima kasih Bapak, dan aku berdoa juga untuk Mama Nina Ralesi Tuhan. Terima kasih mulai dari awal sampai hari ini juga dia tetap masih ada di dalam pelayanan dan sampai selamanya dia ada dalam pelayanan. Engkau sudah menangkapnya, terima kasih. Dan hari ini hamba melihat luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas hidupnya dan rumah tangganya. Terima kasih juga Bapak untuk Mama Gio yang Tuhan berikan terus kekuatan semangat baru menghadapi apapun dari sejak semula kehidupannya dalam rumah tangga sampai hari ini Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Bapa yang baik. Terima kasih juga untuk Feby yang juga Tuhan hari ini masih terus dan sampai selamanya melayani Engkau. Pegang erat tangan anakmu ini Tuhan, apapun yang terjadi. Jangan pernah lepaskan anakmu ini Bapa. Jangan pernah biarkan anakmu ini keluar dari jalur-jalurnya Tuhan. Apapun yang dia hadapi, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, semua kami percaya tidak ada satupun yang terluput daripada pandangan-Mu. Dan Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua suami-suami mereka. Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus yang ada di Tiongkok ini secara khusus dan Indonesia Tuhan. Bapa, Engkau akan melakukan perkara-Mu untuk suami mereka datang kepada Yesus. Menjadi percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terlebih melalui para jemaat-Mu yang para ibu-ibu ini Tuhan. Mereka melihat ada daya tarik kehidupan mereka yang sangat memikat perasaan dan jiwa para suami mereka. Tuhan, kiranya itu terjadi, terpancar dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami bersama Tuhan. Dan pada malam ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur, kembalikan segala pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan besok bangun pagi kami dengan tubuh yang sehat, segar bugar, mulut kami penuh dengan puji-pujian di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menyerahkan seluruh istirahat kami ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan menjaga dan memelihara kami dengan sempurna. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan sebelum kita berpamitan satu dengan yang lain, kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Bapa di surga. Haleluya. Terima berkat dari Bapa di surga oleh anugerahnya yang melimpah atas kita sekalian. Dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi seluruh hati dan pikiran kita. Serta kuat kuasa Roh Kudus-Nya menyertai memimpin kepada kebenaran firman yang menjadikan kita sempurna sesuai dengan yang dikehendakinya bagi kita semua. Bahkan juga menghibur menolong kita dalam melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya.
Terimalah berkat ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Kita yang percaya diberkati sama-sama berkata, amin. Amin. Amin.